Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada requestnya tentang gimana sih cara belajar pertama kali tentang ilmu cyber. Jadi mindset hackingnya tolong dibuang dulu ya. Kita akan bermain atau kita merubah mindset kita belajar tentang ilmu cyber security. Oke, kemarin sudah saya bahas ya tentang ada red team, ada blue team dan lain-lain. Nah, di hadapan saya ini saya sudah buka tab di sini tentang Blue Team. Apa itu Blue Team Cyber? Nah, Anda boleh ketik juga atau cari di internet di Google dengan browser Anda. Jadi Blue Team ini kalau menurut dari Wikipedia di sini secara diterjemahkan dari bahasa Inggris adalah tim biru adalah sekelompok individu yang melakukan analisis sistem informasi untuk memastikan keamanan, mengidentifikasi kelemahan keamanan, memverifikasi efektivitas setiap tindakan keamanan, dan memastikan semua tindakan keamanan akan terus efektif selama implementasi. Nah, ini tugasnya dari Blue Team. Dan nanti Red Team nanti ada lagi next videonya ya. Kalau kita lihat di sini logonya seperti ini ya. Jadi lebih dikategorikan menjadi defensif. Jadi tim biru itu adalah tim defensif dan tim merah adalah tim ofensif. Jadi kalau teman-teman ngambil certificate OSCP, sebenarnya ada certificate lain ya yang lebih familiar aja, yang paling gampang digambarkan kalau kita main di offensifnya atau attackernya itu mainnya di OSCP. OSCP adalah Offensive Security Pentester, itu punya Kali Linux ya, punya Kali Linux. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah tentang defensive areanya, labnya ya, lab untuk teman-teman belajar. Jadi teman-teman belajar di sini itu jangan ngelihat kebanyakan kayak kemarin contohnya yang dari Kaspersky yang sering saya bahas ya tentang perang hacker. Wah, Anda keren gini-gini. Jadi teman-teman juga bisa belajar. Nah, tujuan channel ini dibuat itu untuk teman-teman bisa belajar tentang ilmu cyber security. Nah, nanti kalau teman-teman mau larinya ke hackernya atau ke crackernya atau ke red teamnya atau ke blue teamnya silakan. Itu tergantung dari teman-teman semuanya. Tugas saya di sini adalah menyampaikan informasi biar teman-teman tidak salah kaprah membedakan antara hacker itu seperti apa. Nanti di video berikutnya akan saya bahas, akan saya kupas tentang teorinya seperti apa sih hacker itu, seperti apa sih cracker itu. Jadi perbedaannya seperti apa nanti akan saya gambarkan di situ semuanya dan akan saya jelaskan di situ. Oke, kembali ke Blue Team tadi. Jadi si Blue Team ini kalau kita mempunyai sebuah network atau sebuah sistem, tugas dia adalah melindungi atau mendefend di situ. Istilahnya sih seperti kalau kita memiliki open source di sini, bukan open source, sistem operasi, di mana di dalam sistem operasi kita itu pasti ada namanya Bitdefender, ada namanya firewall, ada namanya UAC, user account control kalau kita memakai Windows, atau bisa disebut dengan access user atau leveling dari user, itu namanya defend ya. Jadi kita mengizinkan orang lain mengakses komputer kita pakai user umum, misalnya ya guest kalau di Windows, yang usernya itu adalah limitation, sedangkan kalau rootnya itu kan yang unlimited atau administratornya di situ. Oke, segini ya tentang informasinya tentang Blue Team. Nah, apa saja sih lab-labnya itu? Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini dan mungkin nanti akan saya kasih linknya di bawah deskripsinya, akan saya berikan link lab-lab untuk berlatih tentang Blue Team itu sendiri atau Cyber Defender itu seperti apa. Nanti teman-teman cek aja sendiri, dan untuk bisa masuk atau untuk berguru nggak harus menunggu channel ini sih, teman-teman bisa nyari banyak sekali tutorial, banyak sekali di internet, banyak di Google banyak, dan gunakan Telegram kalian karena Telegram sekarang udah bagus banget. Jadi informasinya bisa kita ambil dari Telegram, itu udah banyak banget. Oke, yang pertama adalah tentang cyberdefender.org. Ini ada training khususnya di sini. Ada hands on challenge-nya. Jadi teman-teman tinggal silahkan kalau mau masuk masuk ya silahkan dilihat. Ini khusus untuk CTF challenge. Jadi ada brief, ada apa dan sebagainya. Ini ada semuanya. Ada case Vegas, ada paket maze. Ini picap ya. Jadi African Fall, dummy atau volatility, ini malware ya untuk ngecek dari memorinya, gunakan atau memori dummy seperti apa, pengalamannya seperti apa gitu ya.
sudah insider atau email forensiknya, PC, Windows Email Forensik, Hermi, malware traffic analysis, ini sudah ada labnya semuanya. Teman-teman tinggal bermain di sini. Ini contoh tentang Cyber Defender, ini sudah ada. Atau Ad Challenge di sini juga ada. Kalau teman-teman mau masuk Ad Challenge, tinggal masuk email dan silahkan diisi sendiri. Ini contoh tentang labnya dari cyberdefender.org. Nah, lab berikutnya apa yang bisa kalian lakukan, bisa kalian gunakan untuk latihan? Ada namanya Blue Team Lab. Ini juga sudah ada. Ini registernya free, silahkan Anda nyari di sini. Untuk investigasinya itu udah ada semuanya. Ini ada contoh-contoh yang digunakan, Kandan, digital forensiknya, PIC, ini ada ya, insiden responnya, PC security ops, bad logic, countdown. Nah, ini ilmu-ilmu tentang cyber security. Jadi teman-teman tidak belajarnya tidak melihat video yang wah ada perang hacker Indonesia dengan Israel, hacker mana dengan mana, terus ada lagi prank atau masuk ke dalam sistem kamera kayak gitu. Ya, saya mau bilang Anda dibodohin, ya emang dibodohin ya kan. Mungkin Anda suka nggak suka dengan opini saya, ya silakan. Tapi kenyataannya emang pembodohan seperti itu. Jadi kalau mau belajar cyber security ya step by step. Tidak langsung dilihat mengklaim bahwa itu sudah menjadi seorang hacker. Nah, itu ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi harus mengetahui seperti ini. Ini labnya yang bisa Anda gratis gak? Gratis. Ada yang bayar? Ada. Kalau kita mau mengambil certified kompetensinya atau lisensinya. Jadi kalau teman-teman kendaraan motor, mobil itu kan punya driver license. Nah, di sini kita memiliki certificate juga. Orang-orang yang bergelut di bidang cyber security harus memiliki certificate. Ada juga yang tidak memiliki certificate dan tidak mau mengambil certificate kompetensi. Itu tergantung dari individual masing-masing. Kalau digunakan untuk kerja, lebih baik memiliki license KPTN yang digunakan. Terus ada lagi namanya security blue team di sini. Ini ada. Ini tinggal ngambil. Cari aja yang free certified karirnya. Ini Anda bisa ngambil yang tim level 1 junior. Ini bisa diambil level 1-nya. Ini yang junior ya. Ini bisa ngambil yang demo ya. Ini bisa ngambil yang demo. Kalau yang lainnya sih ya berbayar. Ini contoh lab yang ketiga tentang ini download silabusnya. Jadi nanti teman-teman kalau belum tahu ya tinggal ngambil silabusnya. Silabusnya apa sih? Kalau mau belajar ya diambil silabusnya atau arahannya step by step. Jadi satu level kursus itu yang mau dipelajarin apa saja itu ada step by stepnya di situ. Jadi nggak langsung gue pengen belajar ini, nggak, ambil lah itu RPS nya, ambil itu silabusnya, Anda pelajarin dimulai dari mana. Nah gampang sih. Kalau saya sih simpelnya gini ya. Jadi misalnya introduction to security fundamental blue team rule. Nah blue team rule-nya itu seperti apa? Berarti kan di situ kan ada aturan main. Terus ada lagi section introduction, communication-nya, teamwork, problem solving itu harus dikuasai juga. Nah ini contohnya tentang layer. Jadi layer security-nya atau OC layer. Jadi ketika kita berbicara atau belajar tentang jaringan komputer, pasti ada namanya OC layer. Itu dipelajari. Nih mappingnya juga ada, risknya juga ada. Ini domain phishing analysis. Ini diambil. Jadi kata-kata ini Anda cari di internet. Fungsinya apa? Diketahui phishing dan smishing buat apa, walling, malicious filenya atau malwarenya, video dari phishing attack. Jadi kalau saya misalnya buat video terus saya kirim ke teman Anda, itu bisa saya sisipkan malware di situ. Bisa digunakan payload atau sering disebut dengan namanya RAT atau remote access trojan. Nah fungsinya buat apa? Itu fungsinya buat remoting. Nah itu bener, nembak IP kayak gitu bener, remoting tuh gadgetnya bener, device-nya bener. Itu bisa menggunakan payload. Dan itu pun juga kalau misalnya ada yang membuat video itu di Indonesia ya, itu saya kira belum ada. Ya mudah-mudahan kalau misalnya saya buat video tentang saya ngirim malware terus habis itu saya remote, ya itu tidak terstrike. Tapi
kalau tidak salah dulu pernah bikin, awal-awal saya bangun channel saya itu pernah bikin, itu kena strike oleh YouTube. Karena apa? Kontennya sangat sensitif. Kalau saya gunakan konten-konten yang misalnya kayak perang hacker itu ya, yang sudah jadilah, udah packing, terus profiling segala macam, itu ndak apa-apa. Ada juga tentang kita membuat start sendiri atau skip sendiri, itu awal kali bangun channel sih it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika channel itu sudah memenuhi, misalnya kalau kita mau jadi youtuber ya, sudah memenuhi jam tayang dengan 1K 4K nya, maka video yang kita buat tadi otomatis akan shutdown atau terstrike, take down oleh pihak YouTube. Tidak boleh. Dari kata-kata seperti ini juga tidak boleh dimunculkan di YouTube juga. Jadi ada kata-kata di, kan banyak itu tulisan hacker itu kan, hack itu, terus saya ganti 4 itu kan tujuannya apa? Itu untuk ngelabui metrik atau algoritma dari YouTube. Itu seperti itu. Contohnya seperti itu. Ini jenengan cari aja di sini. Oh, email headernya seperti apa, body kontennya. Ini materi asupan yang bisa Anda gunakan untuk berlatih belajar cyber security. Jadi nggak langsung semuanya diambil, nggak, satu-satu dulu deh. Gua mau ngenalin apa? Oke, yang pertama adalah saya pengen tahu tentang domain 1, domain 2, domain 3. Domain 1 isinya apa? Security fundamental, cari. Sekarang kita cari di sini. Misalnya ya, kita cari tentang security fundamental, dicari. Nah, ini udah dibahas banyak nih, security fundamentalnya nih, dalam bahasa Indonesia udah ada semuanya. Terus kalau bingung, carilah yang namanya PPT, kita ambil. Tuh, udah dapat, ada PPT nya, Anda tinggal nyari, tinggal pelajari. Tambahin lagi kalau bingung, dalam bahasa Indonesia. Nah, ini nanti sudah disediakan nih dari Unicom. Tuh udah dapat. Terus dari mana? Atau bisa punyanya Pak Ono Wipurbo, misalnya cyber security Ono Wipurbo. Dicari aja di sini. Apakah nanti terindeks? No, di sini nanti ada nih, Ono Center Cyber Security-nya sudah ada nih. Ini sudah publik yang digunakan, atau Pak Anu sudah membuat di sini, tinggal bagaimana Anda bermain keywordnya, mencari. Kalau kemarin kan teknik docking, kalau sekarang ini kita mencari yang standar, yang biasa. Ini sudah ada diberikan oleh Pak Ono. Ini udah ada nih, Anda sudah menggunakan akses tamu, dikasih tahu di sini kan. Ini sudah ada. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detailnya lagi, langsung pakai indeks di sini, index of FTP, cari aja Ono. Apa kira-kira ada nggak? Ada di sini. Nah, ini punyanya Pak Ono semuanya. Jadi Pak Ono itu sudah menyediakan segudang ilmu yang bisa teman-teman pelajarin. Belajar menjadi hacker, oh sudah ada kan? Tinggal di download. Tuh, cara ngirim email yang aman, dunia bawah tanah, ensiklopedia footprinting, intelijen awal hacking, integrasi DNS, terus membuat browsing internet lebih aman, mencek keamanan situs, mengamankan internet. Ini sudah ada. Bagi teman-teman yang mau menjadi konten kreator di bidang cyber security, ini bisa jadi konten Anda yang sudah disediakan oleh Pak Ono di sini. Jadi Anda tinggal mendaur, menambahin informasinya seperti apa. Ini sudah ada nih. Ini glosari yang dibuat oleh Pak Ono, dan dia udah punya modelnya, sudah ada, terus membuatnya seperti apa, udah ada semuanya. Udah rapi, udah dibuat, tinggal Anda pelajarin di situ. Oke, yang berikutnya adalah tentang Blue Team ID. Ini ada on-demand course, ada online course, ini sudah ada semuanya. Jadi Anda tinggal mau nyari di mana, sudah ada. Ini juga yang berbayar. Ini ada testimoninya, udah banyak yang ikut-ikut di sini.
Tuh udah banyak kan, prevent data leak using credential, ini udah ada preview discourse. Terus ini, nah ini bagus, Mas Dikit Oktavianto ini, Doktav ini bagus, dia pentester bagus di sini, jago dia. Ini sisi training ini free di sini ya. Ini bisa Anda lihat. Sudah ada isinya, terus diambil studinya apa. Ini Mas Doktav. Saya juga masuk dalam di grup sama beliau di Telegram waktu kemarin, waktu ikut di Chaitrich kalau nggak salah itu. Ini bagus banget Mas Doktav ini. Jadi sudah ada, tapi teman-teman malah larinya pengen belajar instan, nyari di YouTube. Nah, sekarang YouTube-nya kita gunakan yang bagus, yang buat belajar. Jadi Anda ngeliat video-video di YouTube itu nggak cuma orang itu buat channel, buat materinya, dapat cuan, nggak mikirin nasib dari subscribernya. Kira-kira subscriber saya dapat makanan nggak, dapat asupan gizi nggak, dapat vitamin nggak? Kalau nggak dapat, buat apa? Tanya kita sendiri sebagai seorang youtuber, kesannya gitu kan. Nah, fungsi saya sekaligus saya gunakan untuk ngajar. Jadi nggak cuma ngajar di kampus, tapi channel ini saya gunakan untuk ladang mengajar. Jadi teman-teman silahkan kalau mau ada testimoni, Pak, Bang, Om, review tentang ini, insya Allah kalau saya mampu saya akan review gitu kan. Nah, proses ini adalah saya gunakan untuk review lab yang digunakan untuk berlatih menjadi seorang defender cyber security. Ini sudah ada, ini masih coming soon ya. Terus ada lagi namanya HOSEC, ini juga ada, ini sudah ada semuanya. Tuh, ini malah bisa dua-duanya nanti. Membuat labnya, mini labnya, diajarin loh di sini tuh, lengkap kayak gini. Ini yang beneran teman-teman, kalau mau belajar ini yang beneran, nggak video 16 menit 17 menit atau paling banyak 20 menit Anda nggak mau. Nah, orang-orang Indonesia nggak mau melihat, cenderung ke skip gitu. Akhirnya ilmunya ya skip semuanya ilmunya. Jadi kalau mau ya pelajari seperti apa, fungsinya kayak gimana, itu dicek beneran. Terus ada lagi namanya di rule-nya ini attack and defend. Terus joinnya seperti apa, nanti diajarin. Membuat POC-nya, proof of concept-nya seperti apa, nanti diajarin. Ini ada namanya IT lab. Ini juga sama, digunakan untuk blue team dan red team juga ada di sini. Terus ada lagi namanya, ini masih sama ya, blue team lab online. Ini juga sama. Ini sudah ada investigasinya seperti apa nih, test your skill-nya tadi ya. Ini juga masih sama tentang blue team yang tadi, enrollnya tadi. Terus ini juga sama. Nah, ini tadi juga masih sama. Nah, ini yang digunakan tadi ya. Jadi ada namanya cyberdefender.org, terus ada namanya blueteamlab.online. Terus ada lagi namanya di sini securityblue.team. Terus yang satu lagi ada namanya blue team ID, dan masuk lagi di HOSEC. Jadi yang ini kalau ini mau dipakai ya silahkan, tapi kalau saya lebih menghabiskan 1, 2, 3, 4 ini aja udah kalian udah master pro, udah godlike lah ini kan. Di sini ini juga ada reverse engineering, ini udah ada semuanya ilmunya, gratis loh, viewnya ini gratis ini kan. Padahal di sini hunting fundamental, oh ya keren banget. Tuh, setia di rumah aja, workshop ini membahas tentang dasar pengetahuan di bidang ini. Sudah ada di sini. Kenapa nggak mau nyari yang lain? Nah, gitu ya. Intinya tentang security on lab di blue team atau di defender team. Lab-labnya seperti itu. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang ingin belajar tentang cyber security di masa pandemik ini. Jadi masa pandemik ini Anda tetap berbahan, tapi tetap mendapatkan asupan gizi, tetap mendapatkan vitamin di dalam otak Anda.
Jadi tidak prank yang masuk di situ ya, tidak video prank yang masuk ke dalam sisi kita atau alam bawah sadar Anda, tapi Anda bisa berlatih sendiri, berlatih mandiri di rumah masing-masing. Tentunya tetap teman-teman harus jaga kesehatan karena situasi pandemi ini kan semakin menjadi sekarang ya. Tetap kalau keluar gunakan prokes ya, standar prokes digunakan. Sehat selalu dan sukses selalu. Semoga saya tetap bisa sharing informasi dengan teman-teman semuanya, dan semoga informasi yang saya bagikan ini jauh dari kata mudarat di situ ya. Ya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.